Tanpa terasa sudah berganti saja tahun dan sekarang kita sudah berada tahun 1440 Hijriah. Walaupun terjadi perbedaan di dalam penetapannya, ada yang menetapkan pada hari Kamis salah satu Hijriahnya, dan ada yang menetapkan pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini tidak perdebatan panjang pula hal yang seperti itu. Jadi bukanlah masalah yang baru di tengah umat Islam. Walaupun usaha-usaha untuk menyatukan penanggalan terus dilakukan, tetapi belum capai kepada titik temu yang diharapkan. Bagi siapa yang ingin mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, antaranya adalah puasa Ashura, maka silakan menghitung dari penetapan penanggalan yang ia nyaman untuk mengikuti. Puasa hari Ashura merupakan puasa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa riwayat yang menjadi rujukan para ulama bahawa hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, merupakan puasa yang lebih dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum puasa Ramadan. Bahkan ada satu riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Namun setelah turun perintah puasa Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka Ashura tidak lagi menjadi kewajiban, tapi tetap menjadi suatu amalan yang disunnahkan. Bahkan di penghujung hayat Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata beliau, "La in baqitu ila qabil," seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanna tasi'ah, saya akan mempuasakan hari yang ke-9-nya. La asumanna at-tasi'ah. Beliau berencana untuk mempuasakan hari yang ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu puasakan hari Ashura,
perintahkan para sahabat sama ini, para sahabat beliau perintahkan untuk puasakannya. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun azimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dalam Yahudi dan Nasrani, hari Ashura adalah hari yang mereka yang sebagai hari besar. Itu adalah hari di mana Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejaran Fir'aun. Karena itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan beliau lebih berhak dengan Musa dibandingkan umat Yahudi dan umat Nasrani. Apa? Karena mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa hari ini tidak melanjutkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Keselewengkan ajaran itu. Mereka robah-robah kitab yang ditinggalkan. Harrifu al-kalimah ini. Mereka tafsirkan Taurat setelah mereka rombak, mereka rubah, mereka tukar, mereka tafsirkan pula menurut selera mereka. Mereka pada hakikatnya bukanlah pengikutmu, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka adalah waris Taurat. Mereka bukan pengikut Isa, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka adalah pewaris Injil. Apa? Bahwa kitab itu tidak orisinil di tangan mereka, tidak selamat dari tahrif, dari penyelewengan bahan. Karena itu Nabi katakan, nahnu ahaq, kita lebih berhak dan Musa dibandingkan mereka. Namun karena itu hari yang diagungkan oleh mereka, supaya jangan umat Islam kehilangan jati diri, dan itulah nilai yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jangan menjadi umat yang suka meniru apa saja, tidak memiliki karakter yang kuat, tidak memiliki kepribadian tersebut. Nabi SAW sering mengingatkan khaliful musyrikin, khalifu ahlil kitab. Berbedalah dengan orang-orang musyrik, berbedalah dengan ahlul kitab. Hari ini semangat itu hilang dari tengah umat. Mereka ingin menyamai apa saja, tanpa peduli apakah yang mereka tiru, yang mereka contoh itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah atau tidak. Tidak peduli. Umat Islam hari ini bisa dikatakan sebagai umat yang hanya membeo saja, beo, ngikut saja. Padahal Nabi kita nyuruh kita untuk membangun kepribadian. Di antaranya, kalau kita baca kenapa laki-laki Muslim sunnahkan oleh Nabi untuk melihara jenggotnya, untuk mukhalafah, untuk berbeda. Dalam ibadah pun Nabi SAW menunjukkan pada kita praktek ibadah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Haji misalnya, musyrikin Makkah dulu berwukuf sampai Muzdalifah, Nabi wukuf di Arafah. Orang musyrik ketika mereka wukuf, mereka meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Nabi SAW meninggalkannya setelah maghrib. Kaum musyrikin meninggalkan Muzdalifah menuju Mina
Setelah matahari terbit, ketika matahari berada di puncak bukit, seperti sorban seorang laki-laki berada di kepalanya. Seperti itu kondisinya, keadaan waktu. Nabi SAW tolak meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Itu mukhalafah. Artinya apa? Nabi ingin kita memiliki karakter tersendiri. Termasuklah ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini hari diagungkan oleh umat Yahudi dan umat Nasrani. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La in baqitu ila qabilin, jika aku masih hidup panjang umur saya sampai tahun yang akan datang, la asumanna tasya, tentu sungguh saya akan mempuasakan hari yang ke-9. Karena itu, bagi siapa yang ingin mempuasakan hari Ashura, afdalnya mempuasakan juga hari yang ke-9-nya, Tasu'a nama. Dipuasakan 2 hari. Karena itu yang cita-citakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan itu hari, dan memang hari itu sama kita juga memuliakannya, tapi kita harus berbeda dengan kaum musyrikin, dan Yahudi dan Nasrani. Nah itu idza kana al-'amul muqbil insyaallah, tiba tahun yang akan datang dengan izin Allah, kata Nabi, sumnat yaum at-tasi', kita puasakan hari yang ke-9-nya. Tapi sayang belum datang tahun yang akan datang itu, karena Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal setelah Muharram. Apa lagi? Kemudian Safar, dan berikutnya Rabi'. Nah, beliau tidak sempat tahun berikutnya karena di Rabiul Awal Nabi telah wafat. Tidak sempat dilakukan oleh Nabi puasa hari yang ke-9, tetapi beliau telah berikan petunjuk kepada para sahabat untuk mempuasakan hari yang ke-9-nya. Karena itu yang ingin puasakan hari Ashura, afdalnya, sebaiknya puasakan hari yang ke-9 juga. Tapi kalau ada yang puasakan yang ke-10 saja, bagaimana? Tidak ada masalah, saja. Tapi sebaiknya puasakan di semua. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam urutan bulan Qamariyah. Bulan pertama, karena itu awal Muharram itu adalah tahun baru Hijriyah. Namun disinilah pentingnya kita tahu sirah nabawiyah dan tahu tarikh Islam. Ini penting, belajar sejarah itu akan terlihat di sini. Karena saya melihat beberapa postingan, beberapa informasi yang disampaikan kepada umat cenderung tidak berdasarkan kepada fakta, kepada dasar-dasar keilmuan yang seperti ada mengajarkan doa masuk tahun baru, ada pula yang mengajarkan keutamaan meminum susu awal tahun baru, kemudian dikait-kaitkan dengan Nabi SAW. Nah, cerita-cerita seperti jelas tidak ada asasnya dari Nabi. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW, kecuali kalau orang yang mau mengatakan itu berdasar dari mimpinya ketemu Nabi, wallahu alam, itu tidak menjadi rujukan. Tapi kalau berdasarkan kepada petunjuk Rasul SAW, tentu tidak akan ditemukan perlakuan khusus
di hari terakhir bulan Zulhijjah, malam bulan 1 Muharram itu tidak akan ada dan mustahil ada. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa penetapan awal tahun Hijriah itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Jadi penetapan tahun 1 Hijriah yang nanti ditetapkan Muharram adalah bulan pertamanya. Kapan itu terjadi penetapannya? Setelah 17 tahun hijrah terjadi di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Artinya bisa kita katakan dan jelas sekali bahwa di masa Nabi SAW belum ada lagi perhitungan atau penamaan tahun dengan angka, belum ada. Jadi di masa Nabi hidup tidak ada tahun 1 Hijriah, tidak ada tahun 2 Hijriah, tidak ada tahun 3. Tidak ada. Karena itu tidak ada perayaan tahun baru di masa Nabi SAW. Kalau tahun baru tidak ada, berarti tahun lama juga tidak ada. Kalau tahun lama dan tahun baru tidak ada, berarti pergantian tahun tidak ada. Nah, terus dari mana pula Nabi akan menunjukkan ada doa penutup tahun, doa pembuka tahun? Dari mana pula dasarnya ada keutamaan meminum susu di awal tahun dan sebagainya? Nah, di sini terasa kita dengan pentingnya ilmu tentang sirah, tentang perjalanan hidup Nabi.